Hai, Assalamualaikum. Nama saya Sania Farizia. Saya biasa dipanggil Sania. Profesi saya sebagai dosen praktisi di Universitas Muhammadiyah Malang, juga sebagai direktur di Nawadya. Kesibukan saya saat ini selain menjadi ibu rumah tangga, saya juga sibuk di kampus dan sibuk membesarkan Nawadya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Puspa. Sekarang saya kelas 3 SMK di SMK Negeri 3 Malang, jurusan Tata Boga. Hai, kenalin namaku Askandar Nur Cisa Palevi, usiaku sekarang 21 tahun dan profesi aku sekarang sebagai fresh graduate, dan kesibukan aku sekarang adalah menjadi salah satu announcer di radio di Malang, dan juga ya kesibukannya content creator dan itu deh. Oke, halo, welcome to Hello Reality. Yeah. Apa kabar semua? Gimana? Deg-degan nggak? Deg-degan iya. Baik, alhamdulillah. Oke, di Hello Reality kalian diberikan kebebasan ruang untuk membicarakan pemikiran, perasaan, juga pengalaman kalian terhadap suatu realita menuju dewasa ya, tentunya ya. So, di sini enjoy aja, keluarin semua yang menjadi keluh kesah kalian, karena di sini kita sama-sama belajar. Pada segmen kali ini kalian akan ngobrol dengan bebas dari hati ke hati dengan topik sosial, karir, apapun itu yang penting tentang realita. Apapun boleh ditanyakan kecuali nama masing-masing atau mungkin biodata masing-masing. Oke, sudah siap semuanya? Siap. Oke. Oke. Silakan dimulai. Kalian suka apa nih? Aku lagi suka jalan-jalan. Kalau aku sih sukanya shopping, skincarean. Kalau kamu sendiri? Kalau aku apa ya? Suka baca. Oke. Lagi suka baca. Kalian lagi selain tadi suka shopping, skincare, suka jalan-jalan, kalian punya ini nggak sih kayak keinginan atau cita-cita yang sampai sekarang itu masih belum tercapai atau berharapnya nanti akan bisa tercapai? Ada nggak? Kalau aku pengen jadi pengusaha kaya raya. Amin. Amin. Terima kasih. Kalau kamu? Kalau aku sih pengennya yang jelas banyak duit ya, dan tentunya pengen banget selaras dengan jurusanku sendiri. Itu psikologi, jadi pengen jadi psikolog. Oke. Gitu. Kayaknya memang ini ya, apa namanya, money oriented banget ya kalian berdua. Iya, iya gitu sih. Karena kayaknya dunia ini butuh duit nggak sih? Soalnya apa-apa butuh duit, dan kemanapun aja kita parkir aja butuh duit gitu loh. Jadi kayak wow, duit is life. Ya. Kalau kamu sendiri? Kalau aku di fase sekarang yang belum tercapai adalah apa ya? Karena kita nggak bisa ngomongin background, jadi saya punya fase ya. Kalau di fase sekarang yang belum tercapai, yang sebenarnya pengen diinginkan dari lama adalah saya pengen bikin sekolah. Sekolah. Wow. Iya, benar. Pengen bikin sekolah, pengen berdaya, pengen jadi perempuan berdaya gitu sih. Amin. Tapi kalau ngomongin bikin soal apa ya, sekolah itu bisa banget tuh. Aku bisa kerja di situ juga sebagai guru BK mungkin. Boleh, Aku juga bisa. boleh apa? Jadi apa ya? Guru seni budaya mungkin ya. Oke, ini jadi mulai kebaca ya ini ya. Yang sebelah sini pengen apa namanya jurusan psikolog, pengen jadi guru BK, yang sebelah sini pengen jadi guru apa tadi Seni budaya. seni budaya, keren. Terus kalian pernah nggak sih di fase yang kan kalau sekarang itu di mana-mana karena banyak sekali informasi yang bisa kita dapat nih di apa namanya di dunia digital, pernah nggak sih kalian itu ngerasa kayak kok aku sudah di usia ini tapi masih gini-gini aja? Kalau mengutip dari kata-kata di media sosial itu kan biasa
flexing, aku di usia segini udah bisa punya ini, punya itu. Kalian ada nggak sih, pernah nggak sih di fase itu kayak, kok aku masih gini-gini aja ya, di sini-sini aja ya, pernah nggak sih? Boleh ceritain nggak? Serah siapa aja. Duluan. Pernah. Terus? Kayak misalnya kan aku gambar insecurean ya, terus ngeliat teman-temanku itu pada cantik-cantik semua, terus glowing semua, sedangkan aku sendiri kurang percaya diri sama diri aku sendiri itu sih. Oke. Tapi kalau misalkan aku pengen ngebantah dari jawabannya yang kamu di sebelah sana, yang ngomongin soal insecure sama teman kamu, mungkin menurut aku adalah hasil di mana titik terendah aku ketika aku menjadi seseorang yang terbully dulunya. Jadi mungkin menurut aku, kamu jangan pernah insecure, jangan ngebanding-bandingin diri kamu, karena mungkin menurut aku sesuaiin aja diri kamu, pengenin apa yang kamu pengenin, jangan insecure. Emang teman-teman kamu cantik, tapi kamu lebih cantik lagi. Jadi carilah yang bikin kamu terlihat cantik. Cantik kan banyak ya istilahnya. Jadi ya mungkin menurut aku jangan pernah insecure, karena kita ada di sini bareng-bareng. Karena kalau kita insecure ya nggak ada jalannya sih menurut aku. Kalian pernah nggak sih di momen apa yang bikin kalian tuh bahagia gitu? Kan kita dari latar belakang yang masing-masing mempunyai latar belakang yang bermacam-macam. Jadi mungkin aku biasanya kalau orang-orang bertemu bertanya apa kabar, tapi sekarang aku pengen banget apa sih yang bikin teman-teman di sini tuh bahagia, atau arti bahagia dari teman-teman tuh apa sih gitu? Oke. Aku dulu atau kamu dulu? Kamu dulu deh. Oke, aku dulu. Bahagia itu as simple as kita bisa diterima dan bisa menerima orang sih, kalau menurutku ya. Oke. Jadi karena gitu kan kita ada di posisi yang kita itu di lingkungan baru, bertemu dengan orang-orang baru yang kita itu nggak tahu kita harus ngapain. Nah, tapi ketika kita bisa menerima orang di lingkungan baru dan bisa diterima orang di lingkungan baru, itu adalah hal yang membahagiakan, karena kita pasti bisa belajar banyak hal dari orang itu di lingkungan baru. Gitu sih. Simple as. Sama sih, kalau dari aku sendiri, aku kalau lagi bertemu banyak orang atau berinteraksi banyak orang, aku ngerasa lebih bahagia dan ngerasa ternyata orang-orang yang di bawah aku tuh banyak gitu ya. Jadi aku ngerasa kalau misalnya aku lagi berinteraksi dengan orang dan membicarakan hal positif, aku merasa bahagia sih. Menarik. Kalau kamu sendiri apa? Kalau aku, Ya. arti bahagia menurut aku ketika aku bisa berbuat baik kepada semua orang, tidak pilih baik ke orang. Jadi kayak ya berbuat baiklah ke seluruh orang, jangan pernah kita memilih orang untuk baik gitu. Jadi walaupun mereka berbuat jahat sama kita, tetap kita berbuat baik aja, karena ya maybe nanti kebaikan kita bakal terlihat nantinya, walaupun itu belum terlihat untuk saat ini gitu. Mulia sekali. Aku jadi penasaran deh, kalian umurnya berapa sih? Aku dulu atau kamu dulu nih? Kamu deh. Lanjut. Aku. Ya. Umur aku sekarang 21 tahun. Yeay, 21 tahun. Kalau aku 36 tahun. Oh, Tahun ini 36 Oke. tahun. jadi di sini aku paling kecil ya? Emang? Iya. Umur, tebak-tebak umur berapa? 7. Samping berapa sih? 21. 21. Aku 35. Belasan. Around 17? 17? 18. 18 tahun. 18 tahun. Iya. Oke. Oke. Terlihat dari masing-masing usia, ternyata berbeda-beda ya. Tapi apa ya? Seru-seru sih obrolan. Iya makanya. Bener-bener. Seru banget. Jadi penasaran nih siapa di sebelah kita. Oke,
sebenarnya seru banget ya obrolannya ya. Mulai udah spill satu-satu nih, mulai dari umur atau mungkin background udah spill dikit lah ya. Kali ini dikasih kesempatan nih buat buka tirai yang udah menentuin udah cantik gitu ya. Sebenarnya agak deg-degan ya membuka tirai ini karena wah ternyata di sebelah saya, wah. Jangan-jangan gitu. Dalam hitungan ketiga, santai. Belum ya? Ya sabar. Belum. Oke, 1, 2, 3. Boleh dibuka tirainya. Wow, dapat mobil ya? Bukan ternyata. Dapat hadiah. Iya. Udah banyak salim dulu ya. Jangan. Iya. Halo. Sayur kelor? Mau? No! Kalau cookies kelor? Oke, sekarang kita udah masuk di segmen 2 di Hello Reality. Gimana perasaannya setelah deep talk yang lumayan panjang ya tadi? Perasaannya gimana? Lumayan kaget sih, karena ternyata saya yang paling tua di sini. Wah. Oh, bukan tua, senior. Oh iya. Ya. Apakah yang lebih muda nih sedikit lega nih dengan deep talk tadi? Mungkin Sangat mudah. Sedikit lega. Iya, sedikit lega, betul. Karena dapat jawaban yang sangat menarik dan positif dari kakak-kakaknya. karena tadi penonton belum tahu ya kalian ini siapa sih? Boleh perkenalan lagi di kamera satu-satu dari cowok. Dari aku duluan ya. Oke, kenalin aku Askandar Nuriski Sapalevi, biasa dipanggil kakak. Sekarang udah lulus ya. Jadi lagi masih tunggu infoloker aja. Jadi buat teman-teman yang nonton hari ini, siapa tahu punya infoloker, bisa banget hubungin kontak aku di bawah sini. Ya kan? Nah, kalau sorry teman-teman. Nah, kalau misalkan Nama saya Sania Farizia, saya adalah dosen LB di Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang. Kalau sudah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadila Puspa. Sekarang saya kelas 3 SMK di SMK Negeri 3 Malang. Saya jurusan Kota Bogor. Oke, kita udah di segmen 2 ya. Langsung aja kalian udah pegang propertinya juga. Bisa dilihat itu ada tulisannya A atau B. Kira-kira penasaran nggak sih kita mau main apa? Enggak. Oke. Iya dong, penasaran. Iya, penasaran, iya. Oke, langsung aja kita lanjut pada segmen ini. Kita bakal kayak berbagi pandangan aja sih. Aku akan ngasih 2 statement nih. Dari kalian mau pilih antara A atau B, terus kasih masing-masing alasan dari kalian, oke? Jadi kalau misal aku ngasih contoh soal A atau B, kalian langsung angkat jawabannya, langsung tanpa harus dulu, kalian boleh langsung ngasih tahu alasan kalian. Boleh acak, boleh urut, terserah. Oke. Langsung aja. Pertanyaan pertama. Sedikit teman atau banyak teman? A, sedikit teman. B, banyak teman. 1, 2, 3. Kenapa? kenapa? Kenapa Siapa dulu? Siapa dulu? Aku. Boleh. Karena di fase dewasa ini nggak perlu banyak teman. Karena apa? Karena ternyata memang semakin menuju dewasa, circle pertemanannya semakin sempit.
Tapi kualitasnya semakin bagus. Jadi kalau masih muda nggak apa-apa membangun jejaring pertemanan yang luas itu nggak apa-apa. Tapi semakin menuju fase dewasa pasti akan semakin menyempit dengan kualitas yang semakin bagus. Gitu sih kalau aku. Kalau Anda? Oh, kalau aku milih kenapa teman sedikit, karena percuma teman banyak tapi isinya nggak berkualitas dan saat kita butuh mereka tidak datang. Jadi mending kita punya teman sedikit tapi berkualitas dan tahu keadaan kita yang sebenarnya seperti apa. Tapi kalau mungkin menurut aku kenapa kamu pilih banyak teman, karena ya itu juga beruntung banget masing-masing ini punya peran penting dua hal tersebut ini. Karena kalau banyak teman pun kamu juga bisa banyak kenalan, relasi dan segala macam, tapi karena mungkin kamu belum relate ke masa dewasa ini, mungkin nanti kamu bakal ngelewatin fase itu dimana akhirnya kamu tahu ternyata teman-teman yang banyak itu ternyata fake semua gitu. Tapi kayaknya aku nih pas udah beranjak dewasa bakal pilih A deh. Jadi berubah dong. Ya seleksi alam begitu ada ya. Iya, jadi memang ya itu tadi seperti yang saya bilang, kalau sekarang mungkin memang harus membangun jejaring yang banyak. Jadi bertemanlah sebanyak mungkin, be produktif itu sih. Oke, pertanyaan kedua. A. Dicintai, B. Mencintai. Dicintai atau mencintai? Gini nggak sih? Boleh nggak? Nggak boleh. Kalau aku gila aja. Oke, B aja deh, B. Mencintai. Yuk, kenapa? Yuk, kenapa? Bingung kan? Aku lebih seneng aja kalau misalnya aku lebih dekat sama orang, terus juga baik sama orang, itu sih nggak mikir orangnya nanti balasnya kayak gimana. Masih terlihat sangat muda sekali. Karena di dunia dewasa itu sebenarnya, makanya saya bingung ya. Cuman karena saya ada seorang ibu, jadi mungkin lebih relate ke mencintai ya. Karena kan kalau ibu itu mencintainya itu nggak ada batasnya. Kenapa tadi saya bingung? Karena bingungnya adalah saya harus memilah gitu. Ini saya sebagai human being atau saya sebagai seorang ibu gitu. Kalau sebagai human being saya pengennya milih dicintai. Karena mencintai itu berat. Beneran berat. Gitu. Siap. Silakan. Tapi kalau ngomongin soal tadi tuh alasannya ibu tadi memilih mencintai karena seorang ibu. Kenapa aku juga milih mencintai? Karena aku di masa dewasa ini ternyata mencintai itu adalah ketika aku bisa mencintai kedua orang tuaku. Karena kedua orang tua lah yang sekarang bisa menguatkan aku sedetik ini sampai bisa bertahan sampai sedetik ini, itu karena orang tua dan teman-teman. Karena aku mencintai mereka semua. Ya nggak apa-apa kalau kita tidak dicintai, intinya kita bisa mencintai semua orang, gitu sih. Keren. Sedih. Enggak ya? Pertanyaan ketiga. A. Nggak pakai internet selama 1 tahun. B. Nggak ngobrol sama orang lain selama 1 tahun. Nggak pakai internet selama 1 tahun, nggak ngobrol sama orang selama 1 tahun. Gini lagi. Iya, di tengah lagi. Karena sebagai seorang lecturer saya nggak mungkin tanpa internet. Ya, benar. Terus sebagai seorang ibu saya nggak mungkin ngobrol 1 tahun sama anak saya. Jadi nggak tahu. I have no answer here. Oke, kenapa aku milih apa namanya tadi 1 tahun tidak ada internet? Kenapa? Karena tadi pilihannya apa ya? Nggak ada internet 1 tahun atau nggak ngobrol sama orang 1 tahun. Milih yang mana yuk? Milih yang Bingung kan? milih yang internet lah. Karena kalau ngobrol sama orang itu lebih penting, karena walaupun tanpa internet kita bisa mendapatkan informasi dari orang-orang gitu. Aku setuju sama jawabannya kakak. Gitu. Jadi kayak ya ketika kita ngobrol sama orang banyak hal yang bisa kita dapetin, entah itu link atau informasi segala macam kan bisa dari orang-orang ya. Tapi ya internet juga butuh sih.
Iya sih sebenarnya mungkin kalau di internet kalau zaman sekarang belum tahu juga itu benar atau salah ya. Kalau mungkin dari orang langsung itu kita jadi tahu itu oh itu benar informasinya gitu. Oke. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat. A lebih suka menghabiskan waktunya untuk baca buku, atau B lebih suka menghabiskan waktu buat main games. Nggak tahu. Jelas A, karena saya generasi milenial. Jadi saya besar dengan buku. Jadi saya jelas memilih A, menghabiskan waktu dengan reading book. Kayaknya aku B karena aku pernah suka baca buku sih. Ya sama sih, karena mungkin kita zamannya Gen Z dan juga ini ya, jadi kita lebih milih games karena dari games juga kita bisa dapat cuan kan. Tapi buku jangan juga ditinggalin sih, karena buku juga penting. Tapi kalau ditanya untuk zaman sekarang sih lebih ke games sih, karena kita bisa melampiaskan rasa kita tuh ke games juga gitu. Oke, pertanyaan kelima. Lupa nggak bawa uang atau lupa nggak bawa HP? A. Lupa nggak bawa uang. B. Lupa nggak bawa HP. Aku A. Karena kalau lupa nggak bawa HP nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau lupa nggak bawa uang kan uangnya di HP. Ya sama sih, apalagi saya adalah orang yang paling cashless banget sampai saya tuh kadang nggak bawa uang sama sekali gitu. Tapi kan sekarang semuanya udah pakai paymentnya kan udah pakai digital. Betul sama, karena apa-apa semua butuh HP ya. Jadi apa-apa tuh di HP. Jadi semua pun juga bisa kita akses dari HP. Jadi HP nomor 1. Yes. Oke, lanjut. A. Ngikutin realitanya aja, atau B. Ambisi buat gapai cita-cita. Oke. Lagi-lagi saya yang berbeda sendiri ya, karena memang saya udah di fase yang di usia sekarang, jadi memang ambisi itu sudah tidak terlalu, sudah. Jadi dijalani saja yang ada. Kalau kalian pantas lah ya. Iya, sepertinya harus. Karena kita harus ambisi dengan cita-cita. Agar bisa membanggakan kedua orang tua. Betul. Amin, Manifesting aja dulu kita pengen ngapain ini gitu. Tapi kita harus ambisi dengan cita-cita karena ya gitu deh. Lanjut. Punya life balance tapi pencapaian secukupnya, atau B. Nggak punya waktu main tapi banyak prestasinya. Punya life balance tapi pencapaian atau prestasinya ya secukupnya, atau B. Nggak punya waktu main tapi prestasinya banyak. Kalau aku sih sekarang lagi pengen cari prestasi sebenarnya. Sama, karena kembali lagi kita mumpung masih muda kita harus mencoba segala apapun biar kita mendapatkan prestasi itu, dan bukti apa ya? Bukti prestasi ya sekarang ini kita bisa dipanggil di sini, itu kan suatu prestasi ya buat kita, dan semoga buat orang tua kita yang nonton sekarang harus bangga sama kita. Amin. Amin. Kalau itu sendiri Ya jelas, karena ya saya adalah generasi milenial yang ya udah mending life balance dengan prestasi yang cukup, insya Allah. Oke. Oke, sampai ini udah berakhir. Pokoknya abis ini jangan kemana-mana, tetap stay on to Hello Reality. Tahun 2045, Indonesia genap berusia 1 abad.
Indonesia akan menjadi negara maju, adil, makmur, dan berdaulat. Visi Indonesia Emas 2045 diwujudkan melalui pengembangan industri 4.0 dan ekonomi digital yang diprioritaskan pada industri makanan dan minuman, otomotif, tekstil dan pakaian jadi, kimia dan farmasi, serta industri elektronik. Visi Indonesia Emas 2045 dapat dicapai karena didukung adanya bonus demografi, di mana proporsi penduduk usia produktif mencapai 70,72% yang akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi lebih cepat. Menyongsong Indonesia Emas 2045, UMM telah mengembangkan sistem pendidikan berbasis kebutuhan pembangunan bangsa. Fokus utama UMM adalah mengembangkan Center for Future Work, yaitu menyediakan SDM yang mempunyai kualifikasi sesuai kebutuhan pekerjaan masa depan. Implementasinya adalah mendirikan beberapa sekolah unggulan atau Center of Excellence atau COE. Oke, balik lagi di Hello Reality. Oke, di segmen kali ini kita bakal main games nih. Ada mini games. Seperti yang udah kalian pegang ya, udah pegang masing-masing ya papannya, terus sama spidol. Tentu aja kita bakal ada kuis ya. Penasaran nggak kuisnya bakal apa? Deg-degan. Ada itu hadiahnya nggak? Di belakang aja ya nanti ya. Ya kan butuh duit ya kita ya. Nggak, maksudnya biasanya ada hadiahnya. Untuk soal-soalnya mungkin kita akan flashback ke masa SD, SMP, SMA, pokoknya saat kita sekolah lah. Ya berhubungan dengan itulah. Mungkin IPA, IPS kita tidak tahu. Jauh banget ya. Kalau dari umur saya ini. Mungkin Nabila mungkin paling jago ya nanti ya. Aduh, nggak tahu ya. Kayaknya iya deh. Kayaknya dia yang paling ini. Oke, langsung aku sebut peraturannya nanti ya. Oke. Setelah aku ngasih satu soal, langsung ditulis jawabannya setelah 15 detik. Lalu aku beli aba-aba mundur, 3, 2, 1 langsung angkat jawabannya, tunjukkan ke kamera. Oke? Oke, siap. Nanti langsung kita bisa tahu ya benar atau salahnya di mana. Oke, deg-degan. Banget. Soal gampang kok. Oke. Aturan saya yang bikin soal Oke, ini. siap-siap dulu. Dites dulu spidolnya, bisa tidak? Bisa, udah coba. Oke. Ini pengetahuan umum sih. Soal pertama. Apa nama sungai terpanjang di dunia? Tiga, 2, 1. Tunjukkan jawabannya. Kelihatan nggak sih? Oke. Nabila, ayo. Oh ya. Bentar. Kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan ya, kurang gede ya. Bener nggak sih? Tahu lupa. Oke, udah tujuh semua jawabannya? Betul semua, sungai Nil. Aku pikir itu sungai Amazon. Ya, tapi lebih tepatnya sungai Nil. Oke. Kirain sungai. Oke, boleh dihapus jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini matematika nih, tapi basic lah, pasti tahu. Nggak tahu. Sebutkan 5 angka bilangan prima. Oke. Masuk. Urut ya dari awal sampai akhir. 5 angka aja. Berapa? Ini semua. Suka matematika. Jangan prima. Asal. 5. Bilangan prima. Bilangan cintaku padamu. Oke. Oke, 3, 2, 1 boleh ditunjukkan. Banyak ya?
Sayang sekali, jawabannya salah. Salah semua, kompak ya. Tadi benar semua, sekarang salah semua. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Ini soal peribahasa. Apalagi? Jadi peribahasa ini kalian lengkapin ya. Oke. Jadi ada satu kata atau mungkin beberapa kata yang hilang gitu. Oke, pertama. Bagai katak dalam titik-titik. Itu sumpah. Dalam karung. Sorry. Canda. 3, 2, 1. Boleh diangkat jawabannya? Kelihatan nggak sih? Oke, yang benar cuma Bu Sania aja. Jadi yang benar adalah katak dalam tempurung. Bayinya dalam kolam. Ikan ya. Dalam selimut. Oke, boleh dihapus lagi jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sebentar. Iya, santai. Seru ya? Sudah? Kita ke pengetahuan alam sekarang. Oh. Soal SD nih, soal SD. Hewan herbivora itu hewan pemakan? Ya Allah, lupa. Herbivora. Herbivora adalah hewan pemakan. Tiga, 2, 1. Boleh dibuka? Ayo dibuka, Nabila. Apa itu? Enggak ya? Oke. Mulai terlihat nih. Enggak. Oke, yang bener Nabila sama Bu Sania benar jawabannya. Yes, aku paling pintar. Jadi herbivora itu pemakan tumbuhan. Oh, daging tuh Karena Nabila karnivor. nyebutnya rumput ya, jadi bisa dikatakan benar lah. Oke. Ya, namanya short memory. Sudah? Lanjut ke pertanyaan ke selanjutnya. Kesekian. Sekian ya. Kita kembali ke matematika. Oke, sebutkan 4 bentuk geometri. Geometri. 4 bentuk geometri. Oke, langsung boleh ditulis jawabannya. Tiga, 2, 1. Boleh ditunjukkan ayat selesai tidak selesai? Oke. Bingung ya? Sebenarnya Nabila sama kakak bener sih, cuma harus nyebutin 4. Oh, Oke, kita gak salah semuanya. Oke, it's okay. Jadi bangun geometri itu bangun datar gitu, lingkaran, persegi, segitiga. Oh. Oke. Sekarang kita ke antariksa nih, planet-planet. Waduh. Planet yang letaknya paling jauh dari matahari. Biasanya tuh ada ada ini. Ada cara biar mudah menghafal planet tuh biasanya di SD itu udah diajarin. Planet terjauh Dari paling mana? jauh dari matahari, paling jauh. Tiga, 2, 1. Boleh tunjukin? Oke. Yang benar Nabila sama Bu Sania aja. Jadi yang benar adalah planet Neptunus, oke? Oke. Venus ini ya, kedua terdekat
Iya. Meve Buma Yusaun nih kalau kalian tahu. Oke. Kita ke IPS sekarang. Waktu masa proklamasi. Waduh. Tempat dibacakannya teks naskah proklamasi Waduh. oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta adalah di Jalan. Waduh. Ini sering banget nih jadi soal IBK. Iya, jalan. Apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Tiga, dua, satu, mulai diangkat. Salah semuanya. Jadi tempat diproklamasikannya naskah kemerdekaan itu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Ya Allah. Ya. Merdeka. Oke. Oke, kita ke pertanyaan terakhir. Akhirnya. Dan kita ke matematika. Lagi. Oke, ini gampang sih menurutku. Rumus luas segitiga. Ayo, bisa. Luas. Maaf ya, guru matematika saya lupa. Ih, sumpah. Ya, guru SMA aku jangan nyesel ya meluluskan siswa ini. Luas ya? Luas segitiga. Oke. Luas. Dibayangkan segitiga itu gimana? Ayo, bisa yuk, bisa. Nggak tahu ah. Oke, 3, 2, 1. Boleh diangkat jawabannya? Jawabannya benar adalah jawabannya Bu Sania. Masih inget. Setengah alas kali tinggi. Oke, soalnya udah selesai. Kita udah tahu nih pemenangnya siapa, dari kelihatan sih pemenangnya. Oke, pemenang games kali ini adalah Bu Sania. Oke, karena kita udah di penghujung acara juga, terima kasih buat yang udah nonton Hello Reality. Semoga dengan adanya Hello Reality kalian bisa siap dengan realita. Oke, kita pamit undur diri. Dadah. Dadah. Pesan-kesannya hari ini itu acara ini keren banget. Yang tadi awalnya kita nggak tahu satu sama lain, akhirnya tahu. Ternyata setiap orang itu punya latar belakangnya masing-masing. Kesan pesan saya di acara sekarang seru sekali ya, karena dipertemukan dengan generasi yang way difference dengan saya. Itu sih. Kesan-pesannya buat acara ini asik, seru banget. Nabila dapat informasi banyak dari kakak-kakaknya. Jangan pernah pilih-pilih orang untuk berbuat baik, berbuat baiklah ke seluruh orang. Oke, bye-bye. Quote of the day hari ini, terkadang hidup itu nggak harus selalu berlari. Jadi kadang kalian harus berhenti untuk istirahat, berhenti untuk berjalan dengan pelan. Karena ketika kita terus-terusan berlari, kita bisa jatuh dan itu sakit. Hargailah sebuah proses karena langkah kecil adalah proses.